dari Kompleks Kampus Unihas. Inilah 87,7 FM dan kita di Tepar Tepas Semarak tanya perihal Ramadan di program spesial bulan Ramadan yang merupakan kerjasama dari Radio Semarak dan Unihas. Dan yang jelas Teman Semarak di sore hari ini seperti biasa Teman Semarak nanti bisa gabungan di 0897397877. Dan bersama Mona bakal temanin Teman Semarak di Tepar Tanya Perihal Ramadan. Dan tentunya sudah hadir di studio Radio Semarak di sore hari ini narasumber kita dan juga Ustadz kita Bapak Dr. Iwan Kurniawan ZPLC MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Mona. Bagaimana kabarnya Ustadz di 4 Ramadan 1446 Hijriah ini? Alhamdulillah sampai saat ini masih aman ya. Alhamdulillah juga kami mengucapkan terima kasih sudah diundang pada kesempatan kali ini perdana. Kami juga sering mendengar suara Mbak Mona sebenarnya ya. Ya baru kali ini rasanya melihat langsung gitu. Ya alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, di suasana bulan Ramadan yang masih di awal tentunya di 4 Ramadan 1446 Hijriah ini tentunya banyak sekali maknanya ya pada saat kita di bulan Ramadan ini. Nah, menurut Ustadz mungkin akan dijabarkan terlebih dahulu bagaimana makna puasa itu sendiri di bulan Ramadan karena ini adalah bulan yang sangat spesial. Silakan Ustadz. Baik Mbak Mona, Ramadan tentunya merupakan bulan yang sudah masyhur, sudah sering dan tidak asing di telinga kita. Sebelumnya perlu kita ketahui makna dari Ramadan itu sendiri. Bahwasanya Ramadan ini ada beberapa pendapat terkait maknanya. Di antaranya yang pertama bahwasanya ia diambil dari akar kata rombo yang artinya panas. Dan memang pada bulan puasa atau bulan Ramadan ini suhu atau cuaca itu cenderung lebih hangat dibandingkan di luar bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makna dari romdo atau panas itu adalah karena tenggorokan kita, kerongkongan kita itu tidak teralirkan dengan air ataupun makanan yang masuk dan melintas di tenggorokan kita sehingga kering rasanya tenggorokan kita. Maka inilah makna dari Ramadan atau panas tersebut. Dan yang ketiga, pendapat ketiga, bahwasanya romdo ini maksudnya itu adalah semacam bara api, api yang menyala-nyala. Ibarat kita mengambil besi yang sudah lama tertumpuk di dalam tanah, sehingga besi tersebut ketika diangkat tentu akan tampak banyak karat yang melekat di sana. Dan besi ini ketika ia dipanaskan, ia menjadi warna merah, sehingga ketika saat ia sudah berwarna merah tersebut, kita pukulkan ia ke tanah, maka akan rontok karat-karat tersebut. Maka inilah gambaran Ramadan. Ramadan mendidik kita, memberikan kita kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa kita selagi kita memenuhi syarat dan kriteria yang telah disampaikan dalam aturan-aturan syariat. Baik, jadi makna itu sangat dalam ya Ustadz ya, bagaimana kita memaknai puasa di bulan Ramadan, menahan rasa haus dan lapar tentunya. Nah, bagaimana Ustadz saat ini masih di 4 Ramadan, tapi kita lihat di warung-warung makan sudah banyak yang buka ya, maksudnya kalau bukanya jam 3 ya nggak masalah ya Ustadz ya, karena berjual berbagai macam takjil atau menu buka puasa nanti. Tapi ini bagaimana sudah buka dari pagi? Nah, apakah ataupun bagaimana jika kita punya maksudnya masih memiliki rasa masih berbohong pada saat berpuasa, itu seperti apa Ustadz? Ya, tentunya Mbak Mona bahwasanya ibadah puasa ini adalah ibadah yang mulia yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang terpanggil dengan panggilan iman. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, dan mudah-mudahan kalian termasuk orang yang bertakwa. Tentunya ini ada redaksi di sana bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah bentuk spesifik, tidak secara mujmal atau general atau umum,
sekalian manusia disampaikan ya ayyuhan nas, tidak, akan tetapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi dia jelas bahwasanya yang dipanggil, yang diseru ketika ini adalah orang-orang yang beriman. Sehingga dalam hal ini kita perlu menghadirkan keimanan kita, bagaimana kita bisa menghargai bila kita memang sedang tidak berpuasa, agar kiranya dapat empati atau menghadirkan jiwa sosial kita, bahwasanya ada orang yang sedang berpuasa. Jangan sampai kita buat ujian dan cobaan yang seharusnya tidak hadir, khususnya saat siang. Ini ya, apalagi kita masih di hari keempat nih ya. Masih di awal Kadang ya, iya, mungkin masih banyak yang terlupa sesuai dengan kebiasaan sehari-hari, mungkin paginya minum kopi, sarapan ya. Sehingga di hari keempat masih ada yang tidak sengaja terminum kopi 1 gelas mungkin ya. Atau mungkin termakan nasi 1 piring gitu. Baru ingat, baru sadar. Setelah ingat, maka saat itu juga kita harus memuntahkan, mengeluarkan apa yang telah kita makan itu semaksimal mungkin. Kumur-kumur gitu ya. Jangan pula kumur-kumurnya itu airnya tidak keluar nanti ya. Kumur-kumurnya 1 gelas habis. Nah, ini kan meleset. Maka dari itu perlu kita hadirkan betul-betul jiwa, ruh dan keimanan kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini, agar saat kita berpuasa itu tidak hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus saja, karena ini pun merupakan konsekuensi yang diterima bagi orang-orang yang berpuasa, sehingga ada tahapan atau level-level yang nantinya akan perlu kita bahas terkait tingkatan dari orang yang berpuasa tersebut. Apa aja tingkatannya itu, Ustaz? Apakah kita harus benar-benar keimanan juga harus tinggi, atau seperti apa? Atau seperti saya atau teman-teman di luar sana yang kadar keimanannya mungkin masih tipis banget. Ya, tentu, ya betul. Tentunya ini pertanyaan yang menarik, bahwasanya berkaitan dengan keimanan ini tidak ada yang tahu secara persis kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ada tingkatan, ada 3 level dari keimanan seseorang atau kondisi orang yang berpuasa tersebut. Yang pertama adalah shaum umum. Inilah puasa pada orang-orang yang umum, di mana ia hanya sebatas menahan rasa haus dan lapar. Itu umum banget ya, Ustaz? Umum banget, standar. Nah, cuman perbuatan dusta, berbohong masih lanjut seperti hari-hari biasa. Tak ada bedanya dengan bulan suci Ramadan. Maka dia hanya sekedar mendapatkan rasa haus dan lapar dari ibadah puasa yang ia kerjakan. Ini paling standar. Hal ini pun ditegaskan dalam hadis, dikatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illas sahur. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tak memperoleh apapun dari puasanya kecuali hanya sekedar lapar. Dan berapa banyak orang yang mendirikan malam Ramadan kecuali ia tak memperoleh apapun kecuali hanya sebatas bergadang belaka. Inilah karena apa? Karena ia hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja. Ini yang paling umum. Kemudian tingkatan yang kedua dari orang yang berpuasa itu adalah shaumul khusus. Inilah orang-orang yang berpuasa tidak hanya sebatas menahan rasa lapar, menahan rasa haus, dahaga, tapi ia tambah pula ia menahan lisannya, menahan tangannya, menahan pandangannya, menahan telinganya dan panca inderanya untuk tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sedikit di atas level dari orang yang berpuasa paling rendah tadi, shaumul umum. Terus yang terakhir adalah tingkatan yang tertinggi dari orang yang berpuasa adalah shaumul khususil khusus. Inilah yang paling tinggi levelnya. Inilah orang yang berpuasa tidak hanya sebatas menahan rasa lapar, dahaga, haus ya. Kemudian dia tambah pula menjaga lisannya, pandangannya, telinganya, tangan, kakinya dan segenap panca inderanya, ditambah pula dengan hatinya. Maka ia pun juga menjaga bagaimana agar bisikan hati kepada hal-hal yang buruk itu bisa tetap konsisten di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah hati ini
menghadirkan sifat-sifat yang Allah murkai, seperti ingin riya, kemudian sum'ah, dan lain sebagainya. Tentunya ini akan merusak amal ibadah yang ia kerjakan. Baik, jadi ada tingkatan teman semarak. Jadi teman semarak bisa menilai sendiri tingkatan yang mana yang sedang dijalani ibadah puasa untuk tahun ini ya Ustadz ya, seperti itu. Betul, Dan insyaallah. tentunya teman semarak bisa ikut gabungan, ingin bertanya bersama Ustadz Iwan di sore hari ini, silakan di 081173978777. Dan dengan tadi pengantar dari Ustadz bagaimana puasa di bulan Ramadan itu sendiri dan tingkatannya, tentunya sekarang sudah membuka cakrawala teman semarak sendiri, tingkatan mana yang sedang dijalani untuk puasa. Tapi sebelumnya Ustadz, kita bakal break sejenak untuk menyimak satu lagu berikut untuk teman semarak yang masih terus gabungan di Tepar Tanya Perihal Ramadan. Tahukah Tuhanmu hidup di dalam hatimu, cinta darinya menjawab semua masalahmu. Dia mendengar, melihat, dan selalu berfirman, perangi neraka di dalam hatimu, damaikan jiwamu dengan cinta. Dia memberi yang ikhlas kepada yang butuh. Bersyukurlah terus tanpa kenal waktu. Serahkan, ikhlaskan, pasrahkanlah hanya kepadanya. Cintanya adalah jawabannya, karena Tuhanlah Maha Cinta, karena Tuhanlah Maha Cinta. Tahukah Tuhanmu selalu hidup di dalam hatimu, cinta darinya menjawab semua masalahmu. Dia mendengar, melihat, dan selalu berfirman, perangi neraka di dalam hatimu, damaikan jiwamu dengan cinta. Dia memberi yang ikhlas kepada yang butuh. Bersyukurlah terus tanpa kenal waktu. Serahkan, ikhlaskan, pasrahkanlah hanya kepadanya. Cintanya adalah jawabannya, karena Tuhanlah Maha Cinta. Terkadang hidup memang berat, membuat kita hampir menyerah. Tapi aku percaya Kaulah pelindungku, penciptaku dan hidupku. Sabarkan hatiku, kuatkan imanku. Berkahi aku dan keluargaku dengan rahmat-Mu. Tuhan, Kaulah cintaku. Tuhan, Kau Maha Pengasih. Tuhan, Kau Maha Penyayang. Serahkan, ikhlaskan, pasrahkan.
97 FM Radio Semarak. Satu program di bulan Ramadan ini, Teman Semarak Tepar Tanya Perihal Ramadan. Tentunya teman Semarak bisa simak setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan bisa gabungan di 0813397877. Dan kita masih dengan tema kita puasa di bulan Ramadan bersama Ustadz Dr. Iwan Kurniawan ZPLC MPD. Dan yang pasti teman Semarak tadi sudah ada tingkatan saum menjalankan ibadah puasa, ada tingkatannya. Dan apa saja sih Ustadz setelah kita bukan hanya menahan rasa lapar dan haus ya pada saat kita menunaikan ibadah puasa, tapi banyak juga sunnah-sunnah yang harus kita jalankan. Seperti itu ya Ustadz ya. Jadi Ya, bukan betul. hanya menahan lapar dan haus. Jadi teman Semarak juga sudah mengetahui batas mana tingkatan mereka dalam menjalankan ibadah puasa. Silakan Ustadz, bagaimana apa saja yang harus kita lakukan selain menahan rasa lapar dan haus? Baik, Mbak Wana, bahwasanya ini sangat menarik, sehingga kita perlu ketahui bahwa puasa itu memang merupakan suatu hal yang wajib. Tapi di samping itu kita pun perlu mengetahui ada perkara-perkara yang dianjurkan, yang disunnahkan agar dilaksanakan saat puasa itu sedang berlangsung. Nah, kalau zaman dulu para sahabat melaksanakan amalan-amalan sunnah itu karena dia sunnah, karena dia dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semangat para sahabat untuk melakukan ibadah sunnah tersebut. Tapi zaman sekarang sebaliknya, orang-orang banyak meninggalkan sunnah karena mindsetnya ini cuman sunnah, cuman anjuran. Sehingga Boleh banyak dikerjakan, orang boleh tidak ya, Ustadz ya? tak ada kewajiban di sana. Sehingga ketika ada perintah yang kuat, statusnya wajib. Perintahnya tidak kuat, statusnya sunnah. Tak diperintahkan dan tidak pula dilarang, maka ia mubah. Ada larangannya kuat, maka dia haram. Ada larangannya tapi tidak kuat, maka dia makruh. Maka dalam hal ini kita perlu mengetahui setidaknya ada beberapa hal yang disunnahkan saat dilaksanakannya puasa atau kita berada di bulan suci Ramadan ini. Dan ini pun terkait dengan tema kita, yakni puasa bersama Rasulullah SAW. Para pendengar yang berbahagia, bahwasanya berkaitan dengan tema kita puasa bersama Rasulullah, tentu ini bukanlah makna yang hakiki, tapi ini adalah sebuah kiasan, sebuah perumpamaan bagaimana Rasulullah SAW itu dapat kita rasakan spiritnya, kehadirannya saat kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Karena kalau ingin berpuasa bersama Rasulullah secara jasad dan ruh, ini tentu suatu hal yang mustahil. Karena Rasulullah jarak hidupnya dengan kita 14 abad lamanya. 1400 tahun yang silam Rasulullah hidup, dan sekarang sudah tidak hidup lagi dalam bentuk yang jasad, tapi barangkali spirit atau ruhnya tentu bisa kita hadirkan. Maka dalam hal ini setidaknya ada 3 hal yang harus kita laksanakan saat kita berada di bulan suci Ramadan agar spirit atau Rasulullah SAW itu terasa oleh kita seakan-akan kita hidup bersamanya. Apa itu? Yang pertama adalah meningkatkan sholat kita. Yang kedua, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, memperbanyak sodakoh. Ada banyak sunnah-sunnah Rasul, namun kita rangkum ada 3 poin ini. Yang pertama adalah meningkatkan sholat kita. Kalau bahasanya meningkatkan, tentu ini adalah kondisi kalau sebelumnya biasa-biasa saja, maka di bulan suci Ramadan ini tentu bertambah. Yang dulunya mungkin hanya sebatas sholat fardu, itulah dia zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka di bulan suci Ramadan kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Entah itu sholat sunnah rawatib, entah itu sholat sunnah mutlak seperti tahiyatul masjid, seperti sholat sunnah sebelum asar, seperti sholat antara azan dan iqamah, sholat isyraq di waktu syuruk, kemudian sholat sunat duha, dan lain sebagainya.
Maka hal-hal tersebut bila kita tunaikan di bulan suci Ramadan, maka seakan-akan kita telah membawa spirit atau semangat dari Rasulullah SAW saat kita berpuasa. Kemudian yang kedua adalah Berinteraksi dengan Al-Quran. meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Interaksi kita ini barangkali pada umumnya masih skala hablum minan nas, hubungan sesama manusia, bersama teman, karib, sahabat. Tapi terkadang Al-Quranul Karim sebagai panduan hidup kita sering terabaikan, sering lalai dari untuk membukanya. Jangankan menghafalnya ya, membuka saja jarang gitu ya. Atau mungkin tidak sama sekali barangkali ya. Maka dalam momentum bulan suci Ramadan ini, di mana bulan Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini banyak riwayat yang mengatakan bahwa inilah waktu di mana Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya disampaikan dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Itulah dia Lailatul Qadar. Dan perlu kita ketahui, Lailatul Qadar ini tentu hanya ada di bulan suci Ramadan. Dan ini khusus hadir di umat Nabi Muhammad saja. Tak ada di umat-umat yang lain. Khairum min alfi syahr. Malam itu, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kira-kira 70 tahunan. Kalau kita dapat momentum Lailatul Qadar tersebut, maka di malam Lailatul Qadar itulah diturunkan Al-Quran. Dan sesuai dengan momentum bulan suci Ramadan, maka waktu yang tepat bagi kita untuk memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, memperbanyak tadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan yang tak kalah penting adalah mengamalkan isi Al-Quran. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang mungkin hafal Al-Quran tapi lupa untuk mengamalkannya. Banyak orang yang hafal atau yang pandai membaca Al-Quran tapi dalam kehidupan sehari-hari tak mencerminkan Al-Quran yang ia baca. Artinya masih perlu dipertanyakan terkait pengamalan dari isi Al-Quran yang ia baca tersebut. Maka iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat, pertolongan kepada para sahabatnya di hari kiamat kelak. Siapa sahabatnya? Itulah tadi yang tidak lain dan tidak bukan adalah mereka yang semasa hidupnya rajin membaca Al-Quran, rajin murojaah, mengulang-ulang Al-Quran, menambah hafalan, dan yang tak kalah penting adalah mengamalkan dari isi Al-Quran itu sendiri. Dan yang ketiga, sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW saat bulan suci Ramadan adalah memperbanyak sedekah kita. Nah ini ya, bulan suci Ramadan amalan-amalan itu dilipat gandakan, berbeda dari bulan-bulan di luar dari bulan suci Ramadan ini. Sehingga kita mengetahui bahwasanya banyak amalan-amalan atau peluang-peluang yang bisa kita raup, kita dapatkan di bulan suci Ramadan, maka tentu kita tak akan menyia-nyiakan bulan suci Ramadan ini untuk memberikan atau berinfak, bersedekah di bulan suci Ramadan. Hal ini pun ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasa bil khair wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, muttafaqun alaih. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan, dan sifat kedermawanannya itu semakin bertambah manakala ia berada di bulan suci Ramadan. Muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim. Para pendengar yang berbahagia, maka dari itu bagi kita yang diberikan kelebihan harta atau mungkin sedang-sedang saja, tapi kita masih mampu untuk mendermakan harta kita, maka kita menjadi orang yang spesial khususnya di bulan suci Ramadan. Hal ini pun ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil
fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, ia bagaikan menanam satu buah biji. Dari satu buah biji itu akan tumbuh 7 buah ranting. Dan dari setiap ranting tersebut akan menghasilkan 100 biji yang baru. Allah bisa saja melipat gandakan kepada siapapun yang ia kehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Rekan-rekan yang berbahagia, itu di luar bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala bisa melipat gandakan bahkan hingga 700 kali lipat. Nah, apalagi bila kita menunaikannya di bulan suci Ramadan. Sehingga Nabi Muhammad SAW dengan tegas bahwasanya ingin menyampaikan, berpesan, berwasiat kepada kita, tingkatkan sedekah infak kita di bulan suci Ramadan ini karena pahala yang begitu besar yang akan kita peroleh. Dan perlu kita ketahui amalan-amalan yang kita kerjakan itu barangkali hari ini tak mungkin kita lihat secara langsung. Tentunya ini dapat kita analogikan seperti pulsa di HP kita masing-masing. Mungkin HP kita pernah diisi Rp5.000, kemudian pernah pula diisi Rp50.000, kemudian pernah pula Rp100.000. Apakah dengan semakin banyak pulsa itu HP kita menjadi semakin berat? Tidak. Tentu tidak. Apakah 50.000 berat HP jadi setengah kilo, 100.000 berat HP menjadi 1 kilo? Tentu tidak. Karena ia bukanlah suatu hal yang bisa kita rasakan secara langsung dari fisiknya. Tetapi ia bisa kita rasakan kemanfaatannya manakala kita gunakan untuk berkomunikasi. Oh, ternyata yang Rp5.000 cuman bisa nelpon 1 menit. Oh, ternyata yang Rp50.000 bisa nelpon setengah hari mungkin. Apalagi sama operator gitu kan. Oh, yang Rp100.000 bisa sehari semalam. Itulah kira-kira gambaran dari pahala kita. Sekarang mungkin tidak bisa kita rasakan secara langsung, tapi pada yaumil akhir nanti, yaumil hisab nanti, hari perhitungan nanti, baru kita sadar, oh ini pahala dari rajin sedekah. Oh ini pahala dari rajin tilawah Al-Quran. Oh ini pahala dari menolong orang. Maka disitulah yang akan menentukan kita, mengarahkan kita apakah muaranya nanti akan di surga atau di neraka. Atau ke surga tapi transit dulu di neraka. Nah, apakah di neraka itu nanti akan durasinya berbeda-beda? Ini tergantung dengan amal yang kita kerjakan semasa hidup di dunia ini. Wallahu a'lam. Luar biasa, alhamdulillah. Dan Ustadz tadi adalah meningkatkan untuk selalu membaca Al-Quran ya Ustadz ya. Tapi tadi sudah ada pengantar dari Ustadz juga bahwa ada yang sudah memulai, ada yang belum sama sekali atau tidak terjamah sekali Al-Quran tersebut. Nah, bagaimana trik jitunya teman Ustadz untuk teman semarak untuk memulai? Jadi jangankan one day one juice ya. Mungkin ada trik dari Ustadz mungkin untuk memudahkan atau menggerakkan hati kita untuk selalu membaca Al-Quran, bukan hanya di bulan suci Ramadan ini. Siap. Baik, pertanyaan yang bagus teman semarak. Nah, barangkali teman semarak ada yang sangat semangat untuk membaca Al-Quran, tapi untuk membukanya itu berat. Nah, jadi semangat aja yang Scroll sosial media hadir. cepat ya Ustadz. Iya, kalau buka HP cepat sekali kan. Ditarik-tarik terus IG itu kan nggak habis-habis ya, atau TikTok dan lain sebagainya. Tapi ketika membuka Al-Quran, 1 halaman saja susah. Kenapa? Karena lingkungan juga turut mempengaruhi. Sehingga kebetulan kami juga sebagai pengurus atau ketua DKM masjid kita Semarak Ulil Albab. Jadi kita cetuskan di bulan suci Ramadan ini kita adakan kegiatan khatam Quran bersama. Jadi kolektif ya. Sebab kalau kita membaca Al-Quran sendiri-sendiri, kadang nuansanya itu tidak dapat ya. Jadi kadang baca 1 halaman, istirahatnya 1 jam kadang kan. Tapi kalau kita bersama-sama, lihat kawan masih terus membaca, kadang nggak enak juga kita berhenti kan. Terpacu untuk Terpacu membaca. terus. Sehingga banyak tadi, hari ini juga perdana kami mengadakannya. Ada juga yang sudah selesai khatam 1 juz gitu kan, sekali duduk itu ya. Kemudian ada juga yang sudah setengah juz. Dan bahkan ada beberapa kawan yang sudah curi start dalam tanda kutip,
belum mulai acara dia sudah selesai tugasnya itu kan. Karena kita bagi-bagi tugas ya. Ada 30 juz diisi oleh setiap orang 1 juz. 1 juz. Target kita 1 bulan ini selama Ramadan ini diharapkan setidaknya 3 kali khatam. Maka lingkungan berpengaruh. Cari kawan yang memang betul-betul semangat, yang sama-sama memiliki tujuan untuk membaca tilawah Al-Quran. Nah, kita hadiri seperti kemarin. Kemarin ada namanya Murakas Al-Quran yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Masjid Raya Baitul Izzah di Masjid Baitul Izzah. Itu 3 hari dari tanggal 1, 2, dan 3 Ramadan. Itu alhamdulillah banyak yang khotam gitu kan. Banyak yang khutam, bahkan ada yang beberapa kali ya dalam 3 hari. Bayangkan. Dalam 3 hari Ustaz. Dalam 3 hari ada yang sudah berapa juz ya, dan itu campur ya, umum ya. Apalagi kalau yang memang sudah hafal dan hanya mengulang-ulang ya, mungkin sekali duduk itu bisa karena 1 juz itu sekali duduk sekitar 45 menitan. 1 juz. 1 juz kalau lancar 45 menit. Kalau terbata-bata 2 jam Ustaz. Kalau terbata-bata tergantung batanya berapa banyak nanti ya. Kalau mau kadang seharian nggak selesai juga gitu kan. Tergantung kecepatan masing-masing. Kalau Sehingga dia cepatnya tanpa panjang pendek gitu ya. Iya. Jadi walaupun terbata-bata, insya Allah itu akan ada pahalanya juga, 2 pahala, 2 hasanah, 2 kebaikan insya Allah. Tapi tentu diutamakan bila kita mampu dan lebih pandai untuk membaca dengan lancar gitu ya, lebih utama. Jadi jangan takut kalau kita masih terbata-bata, takutlah dosa nanti kan, nama-nama dosa. Bukan ya. Tapi kalau kita niatnya memang untuk belajar, tak apa-apa. Ya, insya Allah akan ada ganjaran pahala sesuai dengan usaha kita masing-masing. Kira-kira daripada tidak sama sekali ya Ustadz ya. Daripada tidak sama sekali, iya. Makanya di sini berlaku kaidah ya, termasuk sholat ya. Percumalah sholat, saya juga masih maksiat gitu ya. Makanya di sini ada kaidah, man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya'i wal munkar falam yazdad illa bu'dan. Barang siapa yang sholatnya, yang ibadahnya tidak membuat dia tercegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, maka sesungguhnya ia bukannya semakin dekat dari Allah, tapi justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan dibalik logikanya ya. Orang yang sholat saja masih berpeluang masuk neraka gitu kan. Apalagi orang yang tidak sholat, gitu ya. Jauh banget ya Ustaz ya. Apalagi seperti itu. Berhentilah sholat, nanti kan daripada tetap maksiat gitu kan. Tapi tetap lanjutkan ibadah kita. Maka mudah-mudahan bila khusyuk itu hadir dalam ibadah kita, maka seharusnya ia akan menjadi perubah dari sikap dan akhlak kita agar menjadi akhlakul karimah, bukan akhlakul mazmumah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita bakal lanjut lagi, tapi kita bakal simak dulu satu lagu spesial untuk teman Semarang. Tanya perihal Ramadan. Siapa yang menciptakan adik yang lucu bagimu? Siapa yang menciptakan kakak yang sayang padamu? Siapa yang menciptakan dirimu? Siapa yang menciptakan ayah dan ibu? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan gunung tinggi? Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan bulan dan bintang-bintangnya? Subhanallah walhamdulillah, Subhanallah
Siapa yang menciptakan burung Sahara? Siapa yang mengajarkan awan-awan melayang? Siapa yang mengajarkan turunnya hujan? Siapa yang menciptakan pohon dan hutan? Siapa yang menciptakan siang dan malam? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Mulia, Allah Maha Esa. Siapa yang mengajarkan bunga-bunga mengembang? Siapa yang mengajarkan burung terbang? Siapa yang mengajarkan ikan berenang? Siapa yang menciptakan air kehidupan? Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Esa. Alam semesta dan isinya dicipta untukmu. Begitu besar rahmat kasih sayang Tuhanmu. Alam semesta dan isinya dicipta untukmu. Begitu besar rahmat kasih sayang Tuhanmu. Alam semesta dan isinya dicipta untukmu. Begitu besar rahmat kasih sayang Tuhanmu. Tanya perihal Ramadan. FM Radio Semarak masih di Tepar Tanya Perihal Ramadan dan masih bersama Ustadz kita Dr. Iwan Kurniawan ZPLC MPD dan masih dengan tema kita puasa bersama Rasulullah. Tadi sudah kita berbicara tentang makna puasa, tingkatan puasa itu sendiri dan juga bagaimana cara amalan-amalan yang kita lakukan di bulan puasa. Nah tadi disinggung Ustadz tentang sholat sunnah dan rawatib. Itu sunnah seperti apa? Kalau di bulan Ramadan yang pasti ada sunnah taraweh ya Ustadz ya, yang harus bukan yang harus tapi sunnah dilakukan di bulan Ramadan. Bagaimana itu Ustadz? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Mona, teman Semarak yang berbahagia. Bahwasanya selain sholat fardu, selain sholat wajib itu kita dianjurkan pula melaksanakan sholat-sholat sunnah. Di antaranya adalah sholat sunnah rawatib seperti yang sudah disinggung di awal tadi. Bahwasanya rawatib ini adalah sholat sunnah yang melekat dengan sholat fardu. Ia bisa dilaksanakan kalau ada pelaksanaan sholat fardu. Ia bisa dikerjakan sebelum sholat fardu yang kita kenal dengan sholat sunnah qobliyah, dan bisa juga dilaksanakan setelah sholat fardu yang kita kenal dengan sholat sunnah ba'diyah. Tetapi waktunya itu tidak semua sholat fardu ada. Ini ya, diantaranya sholat asar, itu tidak ada. Sesudah. Sebelum maupun sesudah tidak ada. Maka dalam hal ini kita perlu menyimak hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan man sholla isnata asyarata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang sholat 12 rakaat siang dan malam, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Tentunya kita sama-sama berharap agar rumah tersebut bisa juga untuk kita, gitu kan. Jangan cuman mendengar hadis saja, tapi kita tidak
beraksi. Tidak ada tindakan kita setelah mendengar hadis tersebut. 12 rakaat ini apa? Itulah dia salat sunnah rawatib. Kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya itu ada 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat ini pelaksanaannya bisa 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Kemudian kapan lagi? 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian kapan lagi? 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh. Jadi kalau di total ada 12 rakaat. Kita ulang kembali. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itulah dia 12 rakaat salat sunnah rawatib yang bila kita mampu konsisten rutin mengerjakannya siang dan malam, maka insya Allah Allah akan bangunkan bagi kita rumah di surganya nanti. Lalu bagaimana kalau seandainya kita hanya bisa mengerjakan setelah maghrib saja, misalkan 2 rakaat? Ini agak sulit pula kita kan. Kalaupun dibangunkan oleh Allah mungkin baru pondasinya saja mungkin. Itu ya. Atau sudah ditambah dengan 2 rakaat setelah isya, mungkin sudah ada tiang tapi rumah tersebut belum kokoh, belum ada dinding, apalagi atap. Maka bila kita mampu konsisten, maka mudah-mudahan rumah tersebut utuh. Itu yang kita harapkan bersama. Itu terkait sholat sunnah rawatib. Dia ada kalau ada pelaksanaan sholat fardu. Jadi tidak ada sholat sunnah rawatib jam-jam 10 pagi gitu ya. Sholat apa di sana kan nggak ada kan. Kemudian ada juga sholat sunnah mutlak. Ini yang perlu kita ketahui, bahwasanya sholat sunnah mutlak ini ada yang berdampingan dengan sholat fardu, ada pula yang terpisah. Yang berdampingan ini contohnya apa? Contohnya adalah sholat sunnah antara azan dan iqomah. Ini ada juga sholat sunnahnya. Makanya di sholat asar mungkin ada beberapa masjid yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum qomat. Itu bukan sholat sunnah rawatib, tapi sholat sunnah mutlak antara azan dan iqomah. Pun begitu juga di beberapa masjid sebelum isya, sebelum maghrib, ada yang azan tapi belum iqomah, tapi dia melaksanakan sholat sunnah dulu 2 rakaat. Sholat sunnah apa? Itulah dia sholat sunnah mutlak antara azan dan iqomah. Dan bisa juga dilaksanakan kalau dia baru datang, sholat sunnah tahiyatul masjid sebagai penghormatan terhadap masjid. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya itu sifatnya sunnah, tidak wajib. Jadi kalau ada masjid yang langsung qomat setelah azan maghrib, maka tidak usah dipermasalahkan, karena memang tidak wajib pula gitu kan. Tapi ada pula masjid yang ingin sholat sunnah sebelum maghrib, maka tidak apa-apa, karena barangkali pengurusnya ingin mengambil manfaat waktu antara azan dan iqomah untuk melaksanakan sholat sunnah. Seperti itu. Kemudian ada juga sholat sunnah yang perlu kita tunaikan adalah sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq ini dikerjakan pada waktu syuruk. Syuruk ini kapan? Syuruk ini adalah waktu di mana matahari proses lagi terbit. Itu ya. Lagi terbit itu matahari seperti kepala kita. Kepala kita itu kan tentu bulat. Matahari bulat juga lah gitu kira-kira. Nggak ada yang peta kan. Jadi kalau matahari terbit itu kira-kira kepala kita pertama terlihat dulu rambutnya. Kemudian naik lagi beberapa menit terlihat alisnya. Kemudian naik lagi terlihat matanya, terlihat hidungnya, mulutnya, sampai ke dagunya. Setelah utuh kepala itu naik ke atas, artinya matahari itu utuh naik, barulah kita menunaikan sholat sunnah isyraq. Tapi perlu kita garis bawahi bahwasanya ketika proses dari naiknya matahari tersebut, dari rambut sampai dagu, maka itu justru dilarang kita menunaikan sholat di sana. Jadi ada larangannya, bahwasanya ada 3 waktu dalam sehari itu yang kita dilarang melaksanakan sholat dan menguburkan jenazah. Kapan itu? Pertama, saat matahari proses terbit. Kedua, saat matahari tepat berada di atas ubun-ubun kita, kira-kira jam-jam 12 gitu ya. Kemudian yang ketiga, saat matahari proses terbenam. Waktu itu kita dilarang sholat dan menguburkan jenazah. Kira-kira berapa lama waktunya?
naiknya matahari itu anggaplah mulai terbit jam 6 pagi misalkan. Maka kira-kira 15 sampai 20 menit baru kita bisa melihat matahari secara utuh bulat gitu. Lalu sudah mulai menyingsing, sudah mulai naik. 15 menit sampai 20 menit itu kita dilarang sholat. Nah itu ya. Setelah itu baru kita sholat, maka inilah yang dikenal dengan sholat sunnah isyraq. Apa keutamanya? Hal ini dapat kita simak dari hadis riwayat Tirmizi, dikatakan man shallal ghadata fil jamaah thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah. Rawahu At-Tirmizi. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah hingga matahari terbit. Setelah matahari terbit, ia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka baginya ganjaran pahala seperti yang diperoleh dari orang yang melaksanakan haji dan umroh. Dengan ganjaran pahala yang sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya apa? Kita boleh melaksanakan sholat tersebut manakala kita sudah melihat matahari tersebut naik kira-kira jam-jam 6.20, kira-kira seperti itu. Maka mudah-mudahan bila kita konsisten melaksanakan itu, kita bisa memperoleh ganjaran seperti haji dan umroh. Tapi bukan berarti sudah itu kita tak perlu haji umroh, tidak ya. Tapi itu penyetaraan ganjaran pahala yang besar akan diberikan Allah bagi orang-orang yang mampu untuk menunaikannya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya isyraq itu adalah sholat duha tapi di awal waktu. Nah ini pendapat yang lain gitu ya. Tapi kita terlepas dari duha atau isyraq, yang penting ada keutamaan di sana. Pun begitu juga sholat sunnah sebelum asar, ada juga dari hadis Ibnu Umar dikatakan rahimallahu mra'an shalla arba'an qoblal asr. Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Pelaksanaannya kurang lebih seperti 4 rakaat sebelum zuhur tadi, yakni 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Tapi itu bukan sholat sunnah rawatib, tapi itu adalah sholat sunnah mutlak. Nah itu ya. Jadi kita perlu membedakan yang mana sholat sunnah rawatib, yang mana sholat sunnah mutlak, agar kita lebih khusyuk dalam beribadah gitu ya. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, tanpa terasa kebersamaan kita sudah selesai, dan mungkin bisa Ustadz menghimbau atau menarik kesimpulan dari perbincangan kita di 4 Ramadan 1446 Hijriah ini. Silakan Ustadz. Baik, teman semarak yang berbahagia, bahwasanya kita telah tahu kita saat ini berada di bulan suci Ramadan. Kita masih di awal-awal Ramadan, belum terlambat, tidak ada kata terlambat. Kita dapat menyimak kisah dari Raja Iskandar Zulkarnain yang riwayatnya sudah masyhur, sudah banyak kita dengar barangkali. Saat itu Raja Iskandar Zulkarnain memerintahkan para prajuritnya, manakala ia ingin pergi ke suatu daerah di malam hari, ketika kalian melewati sungai, apa yang kalian injak di sungai tersebut ambillah sebanyak-banyaknya, masukkan ia ke dalam tas kalian, simpan di ransel kalian. Itu aja pesannya kan. Kemudian mendengar pesan tersebut, lantas para prajurit yang ada, ia terbagi menjadi 3 golongan. Ada golongan yang pertama, manakala ia masuk ke sungai tersebut di malam hari, menginjak sesuatu, maka ia acuh. Dia tahu ada yang ia injak, tapi ia merasa, ini kan batu biasa, untuk apa diambil, gitu ya. Ini hanya akan memberatkan tas ransel kita dalam perjalanan. Akhirnya tak ada yang diambil. Kemudian ada prajurit golongan yang kedua, di mana ia hanya sekedar mentaati apa yang disampaikan oleh Raja Iskandar Zulkarnain. Ini sekedar syarat aja, diambilnya sedikit batu tersebut yang ia injak tersebut ke dalam ranselnya karena malam tidak tahu kan. Maka sekedar ada saja, udah jadilah. Dan yang ketiga, prajurit ini karena ada perintah dari sang raja, ia betul-betul taat, ia betul-betul tunduk terhadap perintah tersebut, sehingga apapun yang ia injak di sungai tersebut ia ambil sebanyak-banyaknya sampai tas ranselnya itu penuh, berat dia ya. Kemudian keesokan harinya
tibalah Raja Iskandar Zulkarnain bertanya kepada para prajurit tersebut, coba buka tas kalian, apa yang kalian dapatkan? Prajurit yang pertama melihat tentu kosong, ya, karena tidak ada yang ia ambil saat malam hari di sungai tersebut. Kemudian dibuka pula oleh prajurit yang kedua, golongan yang kedua, dilihatnya ternyata yang diambil saat itu adalah intan berlian. Dia senang, ya, tapi masih merasa sedih, masih merasa kecewa. Kenapa tidak banyak ia ambil ketika itu? Tapi jadilah gitu kan. Kemudian golongan yang ketiga, prajurit yang ketiga sangat senang dan bahagia. Keletihannya hilang setelah melihat ternyata yang diambilnya itu adalah intan berlian. Banyak. Maka dalam hal ini kita telah banyak mendengar dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis terkait keutamaan bulan suci Ramadan. Maka tinggal bagaimana kita. Apakah kita akan mengambil banyak manfaat dan berkah di bulan suci Ramadan, atau sama seperti hari-hari biasanya, sebelum Ramadan seperti itu, keluar dari Ramadan seperti itu. Seperti halnya prajurit yang pertama. Kemudian prajurit yang kedua, kita pun diambil hikmah di sana, kita hanya sekedar melepaskan kewajiban semata, puasa saja, tanpa mengambil amalan-amalan sunnahnya, sekedar hanya taat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, ya. Dan mudah-mudahan kita menjadi golongan yang prajurit yang ketiga, mengambil sebanyak-banyaknya keberkahan di bulan suci Ramadan ini, agar setelah selesai dari bulan suci Ramadan ini betul-betul memberikan implikasi yang positif bagi kehidupan kita di tengah masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz Iwan, terima kasih untuk tausiahnya di sore hari ini di puasa bersama Rasulullah, dan insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu ya Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi teman Semarak, terima kasih untuk kebersamaannya di Tepar Tanya Perihal Ramadan. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.